Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi 13 Agustus. Kita akan baca dari 707 dan 708. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 707. 707 bicara tentang persekutuan dengan Allah. Nanti lanjut dengan 708 itu tentang penderitaan rohani. Kita mulai ya. 707, 2 Oktober 1936. Jumat pertama dalam bulan. Sesudah komuni kudus, tiba-tiba aku melihat Tuhan Yesus yang menyampaikan kata-kata ini kepadaku. Kini aku tahu bahwa Engkau mengasihi aku bukan karena rahmat atau anugerah, tetapi karena kehendakku yang lebih Kau sayangi daripada hidupmu sendiri. Itulah sebabnya aku menyatukan diriku dengan Engkau sedemikian mesra seperti belum pernah terjadi dengan makhluk lain manapun. 708. Saat itu juga Yesus menghilang, tetapi jiwaku dipenuhi dengan kehadiran Allah. Aku tahu bahwa tatapan mata Sang Maha Kuasa terarah kepadaku. Aku tenggelam sepenuhnya dalam sukacita yang mengalir dari Allah. Aku melanjutkan pengalaman ini sepanjang seluruh hari tanpa disela, dan dengan demikian aku terus tenggelam dalam Allah. Pada petang hari, aku merasa seolah-olah berada dalam sejenis sakratul maut yang tidak begitu jelas dan aneh. Kasihku ingin mengimbangi kasih Sang Maha Kuasa. Aku ditarik kepadanya dengan sedemikian dahsyat, sehingga tanpa suatu rahmat khusus dari Allah, tidak mungkin aku menanggung berlimpahnya rahmat yang seperti itu dalam hidup ini. Tetapi aku melihat dengan jelas bahwa Yesus sendiri menopang aku dan menguatkan aku serta membuat aku mampu mempersatukan diri dengannya. Dalam semua ini, jiwaku sangat aktif. 707, 708. 707 bicara tentang persekutuan dengan Allah. Itu terjadi pada tanggal 2 Oktober 1936. Di situ diperjelas lagi oleh Suster Faustina, Jumat pertama sesudah komuni kudus. Ini juga sebagai satu tawaran buat kita semua ya. Jumat pertama. Ya memang makin kesini makin banyak orang yang ikut Jumat pertama. Tapi buat Bapak Ibu yang belum ikut Jumat pertama, mari kita lakukan juga misa perayaan Ekaristi pada Jumat pertama. Karena ternyata dari sharing Suster Faustina juga banyak terjadi hal-hal yang luar biasa. Penglihatan, pencerahan, suara Yesus pada misa-misa perayaan khusus seperti Jumat pertama tersebut. Dan di situ dikatakan sesudah komuni kudus. Jadi saya ingin sekali lagi mengulang pada Bapak Ibu, setelah komuni kudus itu kita sediakan waktu sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Dan Yesus katakan, kini aku tahu bahwa Engkau mengasihi aku. Kalau dari bahasanya kayaknya rada aneh ya. Tuhan Yesus kan pasti tahu. Suster Faustina, bagaimana kasihnya Suster Faustina kepada Yesus. Tapi di sini dipertegas lagi, kini aku tahu bahwa Engkau mengasihi aku. Coba kita bandingkan dulu ya. Bandingkan dulu dengan apa yang Yesus katakan di diary juga. Banyak hal yang bicara tentang Yesus mengasihi. Jelas Yesus mengasihi Suster Faustina. Tapi dalam banyak hal Yesus mengungkapkan bahwa kasih kita itu enggak kasih yang seperti yang Yesus harapkan. Kita lihat di 50. Meskipun kasihku tak terhingga, mereka
tetap tidak mempercayai aku. Di nomor 50 Yesus jelas katakan kepada Suster Faustina, meskipun cintaku pada mereka tidak terhingga, tapi mereka enggak percaya sama aku. Lihat lagi di 367. Di situ dikatakan, betapa acuh tak acuhnya jiwa. 367 ya, kita baca dulu 367. Di sini dikatakan, betapa acuh tak acuh jiwa-jiwa itu kepada kebaikanku yang sedemikian besar, kepada begitu banyak bukti cintaku. Yesus memberikan bukti cintanya kepada mereka, tapi mereka acuh tak acuh, enggak menanggapi cintanya Yesus itu dengan benar. Kita lihat lagi di 580. 580 di situ dikatakan, kalau kematianku tidak dapat meyakinkan engkau tentang besarnya kasihku, dengan apa lagi aku akan meyakinkan engkau. Jadi ini satu contoh, satu ungkapan bahwa Yesus itu mengasihi kita, mengasihi Bapak Ibu, mengasihi kita semua. Bahkan ketika kita masih berdosa. Di situ jelas-jelas dikatakan, meskipun kasihku tak terhingga, Yesus bilang. Tapi mereka nggak percaya. Ya, mereka acuh tak acuh, padahal Yesus sudah banyak kasih contoh betapa dia mengasihi kita. Sampai wafat di kayu salib pun mereka masih acuh tak acuh, mereka masih nggak percaya, nggak yakin ya bahwa kasihnya Yesus itu luar biasa kepada kita. Ternyata Suster Faustina mengasihi Yesus bukan karena rahmat dan anugerah seperti yang dikatakan oleh Yesus ya. Bukan karena rahmat dan anugerah, tapi karena kehendakku yang lebih kau sayangi daripada hidupmu sendiri. Ini satu konfirmasi dari Tuhan Yesus, juga dari Suster Faustina, di mana di situ diceritakan satu keadaan di mana Yesus tahu Faustina mengasihi Yesus bukan karena rahmat, bukan karena anugerah, bukan karena kesehatan, bukan karena pangkat, bukan karena kekayaan, bukan karena keluarga besar yang sehat, yang kuat, yang karir yang sukses, tapi di sini jelas Yesus katakan, Suster Faustina mengasihi Yesus karena buat Suster Faustina, kehendaknya Yesus itu lebih penting, lebih disayangi daripada hidupnya sendiri. Jadi fokusnya bukan maunya saya, hidup saya, tapi dia lebih mengasihi, lebih mencintai, lebih sayang kepada kehendaknya Yesus. Inilah yang menjadi rahasia Suster Faustina bisa bertahan hidup di bumi. Buat dia, kehendak Yesus itu yang jauh lebih penting daripada dirinya sendiri. Dia nggak pernah berpikir untuk kepentingan dia sendiri. Semuanya adalah untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Bandingkan dengan kita manusia ya. Saya mengasihi dia karena dia mengasihi saya. Saya baik sama dia karena dia baik sama saya. Saya mencintai dia karena dia baik. Saya mengasihi dia selama dia nggak mengkhianati saya. Itu fokusnya masih seolah-olah kita memang mengasihi dia, tapi ada udang di balik batu. Ada reason, ada sebabnya. Selama dia nggak mengkhianati saya mengasihi dia. Selama dia baik, saya mengasihi dia. Ya, bukan kasih seperti ini yang Tuhan kehendaki. Bukan kasih yang menuntut, ya, tapi kasih yang agape. Baik, kita sharing dulu ya. Ada seorang ayah, dia punya anak banyak. Pernah ngobrol sama saya suatu kali, dia bilang, menurut pendapat Ibu Esther, kalau nanti saya meninggal, harta saya ini kira-kira baginya gimana ya? Gitu. Saya bilang, waduh, itu mah tergantung kehendak Bapak ya. Kalau menurut kamu, saya bilang, kalau saya belum pernah berpikir seperti itu ya. Tapi karena ditanya ya, karena anak saya 3, ya saya akan bagi rata kepada 3 anak tersebut.
Dia bilang, kalau saya enggak, saya akan kasih ke anak yang paling menguntungkan saya. Itu yang paling banyak. Ya. Dan saya akan kasih paling sedikit ke anak yang merepotkan saya. Ya, itu kan pendapat masing-masing ya. Cuma saya bilang, sebetulnya kalau pendapat saya, kita ini perlu adil. Anak-anak itu membantu kita, enggak membantu kita, itu bukan kewajiban mereka ya, dalam tanda kutip. Kita punya anak, kita melahirkan mereka, kita menjaga mereka, kita merawat mereka sesuai dengan apa yang Tuhan titipkan pada kita. Kita mendidik mereka, memberi kesempatan yang sama. Nah, perkembangannya yang satu lebih sukses, yang satu enggak sukses, itu menurut saya ya itu keadaan mereka masing-masing ya, yang kita juga nggak bisa menyamaratakan semuanya gitu. Tapi saya sebagai orang tua, ya saya akan bagi sama rata. Nantinya yang satu lebih berkembang, yang satu biasa saja, yang satu seperti nggak berkembang, ya itu sudah menjadi hak dan kewajiban mereka, bukan urusan saya lagi ya. Tapi si bapak ini berpikir bahwa saya akan kasih ke yang lebih menguntungkan. Nah, itu masih bahasa duniawi ya. Beda dengan apa yang Suster Faustina lakukan. Dia mengasihi Allah bukan karena Allah udah kasih banyak ke dia rahmat atau anugerah, tapi karena menurut dia memang saya mengasihi engkau. Tanpa alasan ya. Itu yang dikatakan rahasia kasih Suster Faustina selama di bumi. Dikatakan oleh Suster Faustina, hari ini jiwaku seolah gelap gulita oleh penderitaan badai yang sedang menerpa. Dan Yesus tidur. Aku tidak ingin membangunkan engkau. Contoh ya, contoh yang di-sharingkan oleh Suster Faustina. Hari ini jiwaku seolah gelap gulita oleh penderitaan badai, sedang menerpa dan Yesus sedang tidur. Ini contohnya kasihnya Suster Faustina ya kepada Yesus. Aku tidak ingin membangunkan engkau, tidak ingin mengganggu tidurmu. Aku percaya bahwa tanpa aku ketahui, engkau menguatkan aku. Ini contoh yang Suster Faustina mau kasih tahu, walaupun dia mengalami penderitaan, walaupun dia mengalami kesusahan, dan dia tahu Yesus lagi tidur, dia nggak gobrak-gobrak Yesus, bangun Yesus, saya lagi masalah, saya lagi susah ya. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia tetap membiarkan Yesus tidur, tapi dia punya iman. Dia katakan, aku percaya bahwa tanpa aku ketahui, engkau menguatkan aku. Itu ada di 195. Dikatakan lagi, aku tidak butuh penghiburan. Kehendakmu adalah tujuan hidupku. Jadi Suster Faustina katakan, kehendakmu Tuhan adalah tujuan hidupku. Sama seperti di awal ya, Yesus bilang, aku sekarang tahu engkau mengasihi aku bukan karena rahmat dan anugerah, tapi karena engkau lebih sayang pada kehendakku daripada hidupmu sendiri. Ini artinya mengandalkan Tuhan. Saya lebih mengutamakan apa yang engkau kehendaki daripada yang aku rindukan atau aku dambakan. Kita bisa mulai belajar juga ya. Jadi fokusnya bukan saya, tapi lebih mengutamakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan perlahan-perlahan kita nanti akan punya kasih yang murni. Itulah sebabnya, Yesus bilang lagi tadi ya, itulah sebabnya aku menyatukan diriku dengan engkau sedemikian mesra, seperti belum pernah terjadi dengan makhluk lain manapun. Itu ungkapannya yang Yesus katakan. Jadi di sini mau dikatakan sebetulnya Yesus itu sedia untuk bersatu dengan siapa aja. Bukan hanya dengan Suster Faustina aja. Yesus siap bersatu asal kita manusia, Bapak Ibu merindukan dan mengusahakannya. Jadi kita punya keinginan, punya kerinduan. Itu yang paling penting. Kita ingin bersatu dengan Tuhan. Rindu aja cukup? Enggak. Kita harus mengusahakannya. Harus berusaha. Ada aktivitas. Kita harus proaktif. Kita harus berusaha untuk bersatu dengan Tuhan.
Karena dikatakan di 13:85, Yesus katakan ya, kesukaanku yang paling besar adalah menyatukan diriku dengan jiwa-jiwa. Yesus sudah kasih tahu kita yang paling kesukaan dia yang paling besar adalah bersatu dengan jiwa-jiwa. Yesus ingin bersatu dengan kita semua. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita punya kerinduan dan kita berusaha untuk bersatu dengan dia. Yesus sudah buktikan dia ingin bersatu dengan kita yaitu melalui komuni kudus. Dan dia juga bilang bahwa melalui komuni kudus dia akan membawa banyak rahmat. Ya. Itu yang Yesus janjikan. Nah, sekarang tinggal kita responnya. Apakah kita merindukan? Apakah kita ada usaha atau acuh tak acuh atau masa bodoh? Ya, itu tergantung dari kita sendiri. Nah, untuk kita bisa bersatu dengan Tuhan, dikasih tahu lagi, ada syaratnya, ya. Syaratnya adalah kita mengasihi tanpa pamrih. Kita mengasihi sesama tanpa pamrih. Kita berdoa pada Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan, kita mohon pada Tuhan, tapi juga bukan untuk kepentingan sendiri. Ya, kita mengasihi tanpa pamrih. Dan yang kedua, kita perlu rendah hati. Karena di 5:12 dikatakan, kasih dan kerendah hatianmu membuat aku meninggalkan tahta surgawi dan menyatukan diri denganmu. Itu Yesus katakan di 5:12. Kasih dan kerendah hatianmu. Jadi kasih kita dan rendah hati kita itulah yang membuat Yesus meninggalkan tahta surgawinya dan menyatukan diri dengan kita. Ya, jadi itu ada syaratnya. Nah, sekarang kita masuk ke 708. Setelah Suster Faustina mendengar kata-kata tersebut, tiba-tiba Yesus menghilang. Tapi jiwaku dipenuhi kehadiran Allah. Aku tenggelam dalam sukacita yang mengalir dari Allah. Aku ditarik kepadanya dengan sedemikian dahsyat. Dan Yesus sendiri menopang aku dan menguatkan aku. Serta membuat aku mampu mempersatukan diri dengannya. Jadi kalau kita rangkum dari pengalamannya tadi, pertama Jumat pertama. Pergi ke perayaan Ekaristi, ada misa kudus, dan setelah komuni, setelah menerima tubuh Yesus, Faustina mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Setelah percakapan tersebut, Yesus menghilang, ya, Suster Faustina katakan. Tapi suasana hati perasaan yang dirasakan oleh Suster Faustina tetap bersatu dengan Tuhan. Yesusnya menghilang, tapi jiwaku dipenuhi dengan kehadiran Allah. Aku tenggelam dalam sukacita yang mengalir dari Allah. Pengalaman itu menurut saya bukan Suster Faustina aja yang bisa rasakan. Kita pun semua bisa rasakan. Dengan tadi persyaratannya, ya. Ada kerinduan dan berusaha untuk memang bersatu dengan Tuhan. Dengan cara kita harus punya kasih yang tanpa pamrih dan rendah hati. Karena dengan kasih dan rendah hati Tuhan akan turun meninggalkan tahta surgawi dan akan bersatu dengan kita. Baik, itu aja untuk renungan hari ini. Kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas segala rahmat dan kasih karunia-Mu. Berulang-ulang kami diberi contoh bagaimana kami bisa bersatu dengan Engkau. Bagaimana Engkau rindu bersatu juga dengan kami. Melalui komuni kudus, biarlah Engkau masuk dalam hati kami, bertahta dalam diri kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Seperti yang Suster Faustina lakukan, lebih sayang akan kehendak-Mu daripada diri kami sendiri. Ingatkan kami Tuhan untuk peduli pada sesama, pada kepentingan orang banyak, dan biar kami yang menjadi semakin kecil, semakin tidak menjadi hal yang penting, tapi biarlah kami bisa bermanfaat, berguna bagi orang-orang di sekitar kami.
Berkati kami semua Tuhan, berkati keluarga kami agar melalui menggali rahmat ilahi ini kami boleh semakin kenal Engkau, merasakan firman-Mu, mengalami kerahiman-Mu, dan kami juga dimampukan untuk bisa menjadi pelaku firman dan membawa kerahiman-Mu kemanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra.